sudah beberapa kali seringnya ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Tapi ada nih cerita nih yang paling menarik aja ya. Aku pernah lintas Sulawesi itu dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan. Dalam waktu sekitar berapa ya? 15 hari apa 2 minggu lebih lah pokoknya. Dalam waktu daerah semua komplit. Kalau dari Surabayanya ke sana kan harus pakai pesawat lah biar cepat kan. Jadi Surabaya ke Manado, terus pulangnya dari Makassar ke Surabaya. Itu sekitar 2 minggu lebih lah. Momen yang paling menarik waktu itu tahun 2000, kalau nggak salah 2012 ya. 2012 di situ momennya setelah aku UAS. Setelah aku UAS, aku ambil cuti panjang, jalan-jalan ke Sulawesi gitu kan. Kebetulan waktu itu juga lagi ada tiket promo juga ke Manado. Dan ada tiket promo juga dari Makassar ke Surabaya. Udahlah beli semua itu. Nah, itu tadi karena aku bilang, aku tuh nggak pernah mikir nanti akan kemananya gitu. Tergantung semuanya tergantung sama tiket murahnya kemana. Nah, waktu itu kok pas ke Manado, terus pulangnya dari Makassar. Satu pulau kan mereka ya, satu pulau gitu kan. Oh, udah sekalian explore aja. Setelah itu, setelah beli tiket, cari teman biasanya, ngeracun teman istilahnya. Jadi waktu itu aku dipanggilnya racun gitu. Tiap kali kontak teman-temanku tuh apa mau ngeracun gitu. Waktu itu cari teman, itu tadi kan udah malas pergi sendirian. Dapatlah dua orang gitu. Satu orang dari Surabaya temanku, satu orang ini dari Depok. Dari Surabayanya pada hari H itu aku pergi pada saat aku ulang tahun. Ya, aku waktu itu ulang tahun, memang sengaja mereward diri sendiri kan. Setelah UAS, terus ulang tahun, udahlah mau jalan-jalan gitu untuk mereward hari ulang tahunku lah. Pergilah ke Manado gitu. Dari Surabaya aku sendirian. Terus ketemu sama temanku di Manado. Dia penerbangan dari Jakarta, aku penerbangan dari Surabaya. Di situ kita memanfaatkan komunitas couchsurfing. Jadi pada saat di Manado kita menginap di rumah, waktu itu namanya Om siapa ya? Om siapa aku lupa namanya. Pokoknya aku manggilnya Om ya. Aku nginep di rumahnya Om. Om ini adalah dokter di sebuah rumah sakit di Manado. Nah, pada saat itu kan kebetulan aku perginya sama temenku yang dia juga seorang nakes ya, tenaga kesehatan juga. Jadi pada saat mereka kenalan, sebenarnya Om ini adalah kenalannya temanku. Sebenarnya yang kontak-kontakan sama Om itu aku kan. Jadi yang sering diajak ngobrol tuh aku. Terus pas si Om ini tahu temanku nakes, dia akrab sendiri, ngobrol sendiri, asik sendiri, akunya dikacangi. Berdasarkan profesi mereka nyambung. Terus setelah itu kita ke rumah si Om itu kan, terus udah kita makan dulu gitu. Kita pesan, Om kami muslim gitu, minta tolong. Omnya kan non muslim ya waktu itu. Om kami muslim, jadi kalau misal Om mau menyuguhi kami makanan atau camilan, kami harap yang halal ya Om, bilang gitu. Oh iya siap-siap gitu. Setelah itu kan kita nyampe rumahnya, ternyata dia punya anak kecil. Udah kita mainan sama anak itu, dia punya anjing juga. Termasuk takut sama anjing sih temanku, jadinya ya udah cuma bisa say hi gitu kan, say hi. Aku suka anjing tapi temanku nggak suka anjing, takut. Jadinya ya udah kita lihat-lihat aja. Setelah itu kami pamit keluar. Om kami mau jalan ya. Oh iya, kalian mau kemana gitu. Kita mandiri kok, kita nggak nyusahin. Kita nyusahinnya cuma penginapannya aja. Kebetulan si Om juga baik, waktu itu jemput kita dari bandara. Kita pokoknya kalau cuma nginep doang, ya udah kita bilang, Om nanti kita kalau mau jalan-jalan, kita mau jalan-jalan sendiri. Jadi Omnya kalau punya keperluan, punya urusan, nggak usah nemenin kita gitu. Kita bisa jalan sendiri kayak gitu kan. Kita nggak pengen ngerepotin lah, udah ngerepotin diinepin gitu kan. Setelah itu kita jalan ke Tomohon. Nah, ada namanya Tomohon. Tomohon itu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah dari Manado. Terus setelah pamitan sama Om, kita pergi ke Tomohon gitu.
Waktu itu ditemenin sama temanku yang ada di Manado juga gitu. Kita ke Tomohon naik angkot. Dan waktu itu surprise-nya ternyata angkot di sana. Jadi kalau angkot di Jawa itu adep-adepan ya. Angkot di sana itu adep ke depan semua, ngadep ke depan semua, terus musiknya ajeb-ajeb dong. Musiknya ajeb-ajeb, dan itu musiknya disetel dengan volume yang keras. Jadi nggak bisa tidur di jalan siang. Jadi setelah dijemput, kita makan di rumah Om, terus kita jalan ke Tomohon. Di Tomohon tuh kita pergi ke Danau Linau. Danau Linau sama satunya danau apa gitu lupa. Udah kan karena udah sore, akhirnya kita balik ke Manado lagi. Balik ke Manado, di sini ada kayak cerita unik deh. Jadi waktu balik ke Manado, kita kan udah pisah nih sama temanku yang tadi, orang Manado tadi, pisah. Aku sama temanku yang dari Depok ya, itu cari makan. Waktu itu kan kita lumayan takut ya, mau makan apa gitu kan. Tahu nggak ujung-ujungnya makan apa, McD. Jadi kita ujung-ujungnya makan fast food di daerah deket Manado Town Square lah, Matos gitu kan. Ternyata di sana tuh banyak anak nongkrong, dan kita ketemu sama temanku yang tadi nganterin ke Tomohon. Lagi nongkrong sama teman-temannya, dan ternyata dia adalah anak punk. Jadi setelah kita makan kita mau telusur di sekitaran Matos kan, Manado Town Square Matos. Ada yang manggil, Oki gitu, noleh. Ini kan yang tadi gitu kan. Itu baru kenal teman Facebook biasa. Terus oh iya, ternyata dia lagi nongkrong sama teman-temannya, dan teman-temannya ternyata adalah komunitas punk di Manado. Jadi pakai baju hitam, rambut warna-warni. Pasar Tomohonnya waktu itu tutup. Dia bukannya weekend. Aku waktu kesana nggak pas weekend. Manado. Nah, tadi kan hari pertama udah ya close ya, bungkus. Ada cerita sebenarnya. Mau lanjut nggak? Itu kan. Nah, waktu ketemu sama teman-temannya si temanku ya, yang bingung. Kita diajak nongkrong lah sekitar sejam setengah gitu. Bingung lah, ini kayak habitnya anak-anak punk itu seperti apa, kan baru tahu ya. Di situ yang mereka suka nyanyi-nyanyi apa, cukup menyenangkan sih ternyata anak punk tuh ya. Cuman mereka lebih bebas. Dan mereka juga lumayan sopan kok gitu. Dan baju kebangsaan mereka kan suka pakai baju warna hitam ya. Gitu. Kita bahkan diantar pulang sampai rumah si Om. Baik banget tuh. Iya, ngejagain. Jadi sebenarnya kita harus kayaknya kita harus berkumpul, apa ya istilahnya, berteman atau bersosialisasi dengan komunitas tersebut supaya kita nggak sembarangan ngejudge gitu loh. Jadi sebenarnya mereka tuh juga ada positifnya sih, mereka juga baik gitu. Bayangin kita malam-malam dianterin pulang tuh lumayan jauh sih tempatnya dari Matos. Nggak selamanya negatif. Aku merasakan kebaikan mereka sih waktu itu. Dan sempat berteman di Facebook gitu kan. Waktu itu yang lagi in kan Facebook ya, 2012. Belum ada. Waktu itu udah punya Instagram tapi lebih hits Facebook kayaknya. Temenan gitu, masih say hi gitu kan, tanya kabar. Terus hari keduanya kita ke ada kota namanya Bitung di Sulawesi Utara, masih Sulawesi Utara. Di kota namanya Bitung. Nah, tujuan kita ke Bitung itu mau ke Pulau Lembeh. Pulau Lembeh itu kita kurang persiapan sih ya. Jadi kita tuh nggak tahu kalau ternyata kalau mau ke Pulau Lembeh itu harus sewa kapal. Di sini kita agak over budget sih. Jadi tahu bulat langsung keluar 300.000 gitu. Tapi bagi dua. Jadi kita sewa kapal. Sewa kapal tuh selama 4 jam. Nego kan dari awalnya 500.000, nego jadi 300.000 gitu. 300.000 dari yang dia cumannya mau 2 jam, dinego-nego lagi 4 jam gitu kan. Waktu itu ya nego aku, udahlah dapet kan, kita nyebrang ke Pulau Lembeh gitu. Itu kayaknya dari Pelabuhan Bitung kalau nggak salah ya. Dari Pelabuhan Bitung ke Pulau Lembeh itu sekitar setengah jam nyebrang naik kapal. Kita ke
resort yang lumayan terbengkalai kayaknya ditinggal sama pemiliknya, tapi di sana kayak ada fasilitasnya gitu, cuman udah nggak terurus. Dan ada satu anjing, kasihan banget anjingnya ditinggal di situ, ya ampun. Ada penghuni tapi cuma satu orang, tapi itu pun dia kalau kalau sore dia balik ke pulau ini, pulau besarnya, nggak nginep di pulau itu, resort itu. Bukan cuma 2 orang doang, mau disebut grup gimana. Cuman aku sama temanku, terus di sana kegiatannya explore pulau. Jadi pulaunya di situ tuh ada tebing kayak batu putih gitu kan, lumayan bagus lah. Terus main pasir, main air, udah kayak gitu. Terus udah kan sekitar 3 jam 4 jam kita mengunjungi ke pulau lainnya sih, tapi setelah waktu sewa kapalnya habis, kita kan balik tuh ke Bitung. Nah, di Bitung itu kita sempat ke ada namanya kebun binatang mini. Kebun binatang mini itu namanya Tangkoko kalau nggak salah. Di Tangkoko ini ada kayaknya hewan khasnya Bitung deh, namanya Tarsius. Kecil banget segini hewannya, lucu, matanya melotot. Ntar ya fotonya nih. Udah kan, dari situ kita explore explore kota Bitung, kayak foto-foto di menara-menara yang ada di Bitung, menara-menara kecil, menara-menara buatan yang mirip kayak Eiffel lah, mirip kayak apa, kita foto-foto di situ. Terus udah menjelang malam kita balik lagi ke Manado. Naik apa coba? Naik angkot yang ajib-ajib tadi. Cuman kan jurusannya beda-beda. Udah, terus balik lagi lah ke rumah si Om ini, rumah si Om. Terus hari ketiga itu kita perjalanan ke Gorontalo. Perjalanan ke Gorontalo itu jadi naik travelnya itu cuman ada di pagi hari. Perjalanan ke Gorontalo lumayan lama, berapa ya, sekitar 8 jam sampai 10 jam ya. Cuman pemandangannya bagus, dari Manado ke kota Mana itu pemandangan kanannya tuh laut, terus selama 4 jam tuh laut, itu jadi nggak bosen, ngantuk aja sih. Terus di tengah jalan kita makan waktu itu namanya ikan bobara, nggak tahu kalau di Jawa namanya apa. Ikannya lumayan besar, enak, digoreng aja, goreng sama makan nasi, kasih sambalnya dabu-dabu, khasnya sana kan dabu-dabu, udah lumayan enak. Udah, itu hari ketiga khusus untuk perjalanan aja di sana, terus besoknya itu, ini hari keempat ya berarti ya. Hari keempat itu sebenarnya ini kan masih berdua nih aku sama temanku. Ada satu temanku lagi, udah almarhum sih dia. Ada satu temanku lagi, ini dia nyusul, tapi naik pesawat ke Gorontalo. Kita itu kan hari keempatnya mau ke ada namanya Taman Nasional Togean. Itu perjalanan dari Gorontalo, aku lupa berapa jam ya, termasuk lama. Nah, kapalnya nggak tiap hari, dan kebetulan di hari itu ada kapal mau ke salah satu pulau, kan pulaunya kan banyak ya. Ada nama Pulau Waleakodi. Itu kayaknya salah satu pulau terbesar di Togean. Jadi dari Gorontalo ke Waleakodi itu naik kapal 12 jam ke salah satu pulau di Taman Nasional Togean. Waktu itu nama pulaunya kalau nggak salah Pulau Wakai. Bukan merek itu ya. Ini pulau di Togean. Dan jadwal kapalnya ini nggak tiap hari, jadi ada hari-hari tertentu, cuman aku lupa ya waktu itu. Jadi setelah 12 jam nyampe di Pulau Wakai itu, kan kita nginepnya di resort juga tuh, resort Waleakodi waktu itu kan. Jadi orang Waleakodi itu jemput kita ke Wakai. Ternyata dari Pulau Wakai ke pulau tempatku menginap, Waleakodi, itu butuh 3 jam perjalanan naik kapal katingting tuh yang kanan kiri ada kayunya itu loh. Dan itu waktu itu lagi hujan badai, terus
waktu itu kita udah basah duluan di tengah laut, bayangin di tengah laut itu baru ngerasain tuh pertama kali terombang-ambing. Waktu itu ada barengan orang dari Ceko namanya Peter sama anaknya. Jadi aku manggilnya Mr. Peter sama Peter Junior. Jadi kita berempat sama satu orang yang ngejemput, yang ngedaliin kapal. Udah kita berlima, beneran gini kedinginan, kebasahan. Di tengah laut langitnya gelap gitu kan. Kak Tinting ada kapalnya, cuman kayak ini kan kapal segini ya, kapalnya panjang. Tapi atapnya paling cuman setengahnya buat barang sih. Kitanya rela kebasahan asal barangnya jangan kebasahan. Jadi kita kedinginan di situ. Terus kadang-kadang ada petir. Enggak, 12 jam itu Gorontalo ke Wakai. Untuk kapal ke pulau resort tempat kami nginap itu 3 jam. Tapi di tengah-tengah itu hujannya turun. Paling kita kena hujan badai sekitar 1,5 jam. Tapi bisa dibayangin lah, maksudnya 1,5 jam terombang-ambing di tengah laut. Terus anginnya kenceng, dingin, basah, bisa dibayangin lah kayak gimana. Ya kan? Istighfar sih waktu itu, istighfar, baca-baca doa gitu kan. Aku sama temanku kan kebetulan sama-sama muslim ya, kita baca-baca doa. Nggak tahu nih kalau yang orang Ceko belakang, dia sih wajahnya kayak ini ya, kayaknya takut. Anaknya paling waktu itu SMA kali ya, udah remaja. Berdua mereka, bapak anak itu jalan-jalan, seru sih ceritanya. Mereka bawa alat, karena kan mereka rencana mau diving kan di situ kan. Dan kebetulan waktu kenalan ternyata si Mr. Peter ini adalah fotografer underwater. Nah, jadi kita sempat dikasih tahu nih, mereka kan habis dari Pulau Lembeh, nyambung lah kita. Oh, kemarin kami juga ke Lembeh, tapi kita nggak turun ke bawah gitu. Terus dia tunjukin, jadi di Lembeh ini foto-fotonya kayak gitu. Nyambung lah, langsung nyambung kan. Udah pernah ke suatu tempat tuh biasanya kita nyambung sama orang kan dari situ kan, salah satunya. Udah ngobrol. Begitu sampai pulau itu, kalau kita udah ke pulau kan biasanya lautnya udah tenang ya, udah nggak masuk angin lagi, langsung ganti baju, main air gitu. Udah. Togean itu taman nasional di Sulawesi. Itu kan ada 8 taman nasional, salah satunya Togean. Nah, di Taman Nasional itu ada banyak pulau. Salah satu yang aku datengin namanya Waliakodi. Jadi di situ sekitar 2 malam. Udah snorkeling, foto-foto, main pasir, keliling pulau gitu. Pulaunya kecil, jadi kayak bisa setengah jam gitu muter di pulau. Dan biasanya di sana itu satu pulau ada satu resort. Jadi waktu itu di Pulau Waliakodi, jadi Waliakodi Resort. Di sebelahnya itu ada pulau apa, namanya resort itu gitu. Jadi satu pulau satu resort. Ada tapi tertentu ya providernya. Paling cuman provider merah ya, provider merah. Dan waktu itu ya aku inget turis lokal, cuman aku sama temanku aja. Lainnya boleh semua. Orang-orang tuh pada bawa anak, main pasir gitu kan. Jadi senangnya bisa interaksi sama orang-orang luar sih di situ. Aku sama temanku aja berdua. Pada waktu itu ya, nggak tahu kalau sebelum-sebelumnya. Cuman katanya waktu itu kan yang punya resort namanya Lisa ya. Katanya Lisa itu kami turis lokal pertama yang nginep di situ. Lokal pertama, terus jadinya ya agak-agak serius yang pertama gitu. Jadi kayak hidup di pulau itu kan slow ya, slow. Kayak makan 3 kali sehari disuguhin sama resortnya. Ikan ya pasti ya, ikan, seafood. Terus acara bebasnya itu kayak mau snorkeling tuh tinggal itu aja, tinggal ke pantainya aja, snorkeling sendiri. Ada hiu di situ, ada anak hiu, ketemu sama anak hiu. Terus paling kalau malam kegiatannya main kartu sama yang jaga penginapan gitu. Itu kalau malam itu guyup kita. Jadi turis-turis asing itu pada mau ngumpul bareng gitu. Setelah makan itu mereka nggak beranjak ke kamar. Kita ngumpul bareng, cerita-cerita, main kartu, main apa gitu kan. Ya, aku kenal akrabnya sama Mr. Peter dari situ. Dipamerin foto-fotonya selama dia di Indonesia tuh dari situ. Ternyata bagus-bagus fotonya. 2 malam ya di situ ya, jalan-jalan di pulau, makan buku, denger musik gitu kan, gitu.
Ada, tapi nyalanya di jam-jam tertentu, biasanya jam 6 sampai jam 10 malam untuk ngecas-ngecas gitu biasanya. Kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi kalau malam-malam pengen pipis gitu ya udah nggak ada lampu di kamar mandinya, minta anterin temenku. Tapi begitu ada listrik tuh kita udah langsung ini, ngecas itu gitu. Melanjutkan perjalanan ke kita mengarah ke selatan nih, mengarah ke selatan. Jadi waktu itu kita eh sebentar ya, lupa. Jadi kita kan menyesuaikan sama jadwal kapal ya, menyesuaikan sama jadwal kapal. Jadi eh, sesuai itin itu kita hari ini mau ke selatan. Kita waktu itu dianterin ke suatu pulau gitu, suatu pulau yang kayak apa ya, merupakan pelabuhan di salah satu pelabuhan di Togean gitu. Kita naik kapal untuk ke pulau besarnya Sulawesi. Waktu itu kita berlabuhnya di tempat namanya Tojo Una Una. Itu di Sulawesi Tengah. Di Luwu. Luwu apa ya? Luwu aja kalau nggak salah. Nah, waktu itu kita di sana itu nyari jadwal bis yang ke Makassar. Tapi kita harus nunggu berapa jam gitu kan. Nah, waktu nunggu itu kita sempat explore di sekitaran situ, main sama anak-anak lokal, terus foto-foto. Kebanyakan ya kalau aku ngerasa di Indonesia Tengah atau Timur tuh orangnya baik-baik gitu loh, ramah-ramah lah pokoknya. Mereka tiba-tiba nawarin kita apa gitu kan, baik sekali pokoknya orang-orang sana. Kita nunggu itu selama 3 jam lah, 3 jam kita ke masjid lah, terus kita beli cemilan lah, kita makan lah, sampai akhirnya kita dapat bisnya tuh sore kan, sore atau malam gitu. Nah, bis lintas Sulawesi itu nggak cuman ngangkut manusia, ngangkut embek waktu itu sama ayam, sepeda motor, terus sepeda, itu yang diangkut banyak. Dan lagi bisnya berisik, kayak suara musiknya lah kencang. Enggak, bis-bis yang cuman dua seat gini loh. Tapi belakangnya emang sengaja dikosongin buat ngisi sepeda motor, ngisi apa gitu. Bahkan sepeda motor ada taruh belakang kalau nggak cukup. Pada saat itu penuh. Dan perjalanan ke Makassar itu naik bis butuh waktu sekitar 28 jam. 28 jam dan ini lewat Poso. Itu sama berhenti-berhenti kok, sama makan berapa kali gitu. Lumayan lama, tapi isinya ya tidur, bangun, mau ngapain lagi di situ. Mau baca buku juga pusing. Jadi kita sebelum naik bis kan dikasih tahu ya, ini durasinya berapa lama ke Makassar. Oh segini 28 jam, jadi beli cemilannya banyak. Udah itu, tapi kebanyakan tidur sih. Waktu itu bis kita nyampe di Makassar. Enggak sih, kita sengaja turun di Pangkep ya. Aku punya teman yang sebelumnya memang udah kenal sih. Memang sebelumnya udah kenal, namanya Anca. Anca ini tinggal di Pangkep dan biasanya kalau aku ke Makassar sempetin lah ke rumah Anca. Nah, Anca ini udah nginep di rumahku aja, gratis lagi kan. Hemat banget loh ini. Udah kita jam 3 malam itu turun di Pangkep. Pangkep itu dari Makassar sekitar setengah jam atau sejam kali ya, setengah jam kali. Itu turun di Pangkep, kita disambut sama keluarganya Anca gitu, langsung disiapin kamar. Kita istirahat. Lalu besoknya kita bangunnya kesiangan. Ya karena capek di bis, padahal di bis isinya tidur terus kan, tapi kita tetap bangun siang. Kita jalan-jalan, dianterin sama Anca sama temennya kan, dianterin Anca sama temennya ke Maros. Maros ini tempat ramang-ramang sih nama tempatnya. Jadi kayak deretan batuan kars yang lumayan besar gitu, batuan kars yang tinggi-tinggi gitu. Itu lumayan terkenal sih. Dulu waktu aku kesana tuh masih sepi. Tapi sekarang udah rame, banyak turis-turis gitu, dan kayaknya sekarang juga lumayan bayar mahal ya. Waktu itu sih cuman bayar kapal doang.
masuknya nggak bayar. Udah, kita jalan-jalan seharian di situ sampai sore. Setelah itu kita balik. Terus besoknya si temanku ini pulang ke Jakarta. Aku menunggu temanku yang satunya. Temanku yang satunya ini dia masih di Pulau Togean. Seharusnya jadwal kita ke Togean ini bareng, cuman karena jadwal pesawatnya dia dari Manado ke Gorontalo di delay, jadinya dia ketinggalan di belakang. Dia nggak ikut jadwalku. Aku menunggu temanku. Setelah temanku datang, kita ke ini Bulukumba. Bulukumba ada tempat namanya Tanjung Bira. Tanjung Bira tuh pantai juga sih, pasir putih. Terus kan setelah aku ditinggal temanku yang satunya, temanku yang lainnya datang. Dia ketinggalan sih, jadi nggak ngikutin itin kami karena dia pesawat dari Manado ke Gorontalo-nya delay. Jadi akhirnya dia ke Togean dulu pada saat kami balik ke Pulau Sulawesi. Nah, waktu itu kita langsung pamitan sama Anca. Kita mau ke Bulukumba gitu. Di Bulukumba itu kita maksudnya nggak pesan hotel atau nggak apa loh. Jadi kita tuh kebiasaan kalau misalnya mau ke suatu tempat, kita lebih ke Goso. Goso itu cari hotelnya di situ aja pada saat momen itu. Terus nggak tahu kenapa ada teman yang nyaranin hubungin ini aja gitu. Aku lupa sih namanya siapa ya. Udahlah aku hubungin dia. Ternyata feedbacknya positif. Jadi dari Makassar ke Bulukumba tuh butuh waktu sekitar 5 jam atau 6 jam. Waktu kita udah nyampe ke Bulukumba itu udah malam. Terus ternyata sama temen yang baru SMS ya waktu itu. Baru SMS-an itu disuruh nginap di penginapannya. Jadi omnya itu punya penginapan yang terbengkalai sih. Kita disuruh di situ aja, nggak boleh bayar, free. Tiap pagi kita dianterin sarapan, kan banyak ketemu orang-orang baik loh. Jadi beneran di trip ini nggak bayar uang untuk penginapan sama sekali ya kan. Soalnya ketemu orang baiknya banyak banget. Setelah itu acara di sana ya main-main di laut, main pasir, terus paling keliling-keliling di sekitar, kulineran. Tapi kulineran Sulawesi sama kayak di Jawa sih waktu itu, nggak ada yang khas. Yang khas tuh di Makassarnya. Dua malam di Tanjung Bira. Waktu itu sih tahun 2012 tuh kan statusnya masih mahasiswa sekaligus pekerja ya. Jadi nggak terlalu mikir beli oleh-oleh atau beli kerajinan, itu nggak terlalu mikir gitu. Mikirnya dulu itu semakin banyak yang dikunjungi semakin bagus gitu. Jadi nggak mikir aneh-aneh. Dan dulu itu trip selama 2 minggu lebih cuman bawa tas ransel aja. Baju-bajunya sebisa mungkin kayak dicuci sendiri atau nggak pakai baju-baju yang tipis gitu kan. Udah, jadi biar bisa muat semua di tas.